Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Fisika Dasar S1 Teknik Sipil, di mana pertemuan ke-11 dan 12 ini kita akan membahas tentang gaya yang merupakan bentuk aplikasi dari hukum Newton yang kita pelajari pada waktu minggu kemarin. Jadi pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda. Lalu satuan dari gaya itu sendiri merupakan Newton, di mana ada satuan lain yaitu namanya Dyne, di mana konversinya sebagai berikut. 1 Newton sama dengan 10⁵ Dyne. Kemudian 1 Dyne sama dengan 10⁻⁵ Newton. Di mana 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Itu merupakan satuan dari gaya. Ada dua, bisa Newton, bisa Dyne. Atau juga kita bisa menulisnya kilogram meter per detik kuadrat. Lalu kita mengulas kembali hukum Newton, di mana hukum Newton yang pertama itu mengatakan sebuah benda akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan tetap jikalau tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 1 ini juga disebut kelembaban atau hukum inersia, karena setiap benda ingin mempertahankan keadaannya semula. Bila benda dalam keadaan diam, akan cenderung tetap diam, dan jika benda pada keadaan bergerak, maka dia cenderung akan tetap bergerak. Itu merupakan poin dari hukum Newton yang pertama. Kemudian di hukum Newton yang kedua mengatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A, di mana F itu resultan gaya, kemudian M itu massa benda, dan A merupakan percepatan. Bila pada sebuah benda bekerja gaya-gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan dari benda tersebut. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam, dan begitulah sebaliknya benda yang awalnya diam akan menjadi bergerak. Itu prinsip dari hukum Newton yang kedua. Lalu bunyi hukum Newton yang ketiga mempunyai prinsip sebagai berikut. Setiap ada gaya aksi selalu menimbulkan gaya reaksi, di mana besarnya sama tetapi arahnya yang berbeda atau berlawanan. Sehingga kita apabila melakukan aksi pasti akan timbul reaksi dari benda yang kita lakukan aksi tersebut.
rumusnya sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Ini perhatikan gambar berikut, ini merupakan bentuk-bentuk dari gaya seorang anak pada waktu mendorong meja, berarti memberi gaya pada meja tersebut. Juga seorang anak apabila menarik meja, berarti memberi gaya pada meja tersebut. Gaya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda apabila terjadi sentuhan. Contohnya, gaya dorong, gaya pegas, dan gaya gesek. Lalu, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan. Contohnya, medan magnet atau gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Itu merupakan definisi dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Lalu, apakah ada pengaruh gaya terhadap benda? Pastinya ada. Pengaruh gaya pada benda, yaitu yang pertama, apabila benda yang awalnya diam, apabila diberi gaya akan menjadi bergerak. Kemudian, yang kedua, apabila benda tersebut yang awalnya bergerak, apabila diberi gaya, bisa menjadi diam. Kemudian, bentuk dan volume benda bisa berubah dan bisa juga menyebabkan perubahan arah dari gerak benda tersebut. Itu merupakan pengaruh dari gaya terhadap benda. Lalu ada pula alat ukur gaya yang namanya neraca pegas, di mana di dalam neraca pegas itu terdapat penunjuk skala untuk besarnya gaya. Kemudian ada juga tempat meletakkan gaya tersebut. Lalu gaya dan arah gaya itu digambarkan berupa anak panah. Dengan arah anak panah menunjukkan arah dari gaya tersebut. Ini contohnya pada gambar di bawah. F1 merupakan gaya yang diberikan pada orang yang ada di sebelah kiri. Dan F2 merupakan arah gaya yang diberikan orang yang berada di sebelah kanan. Arahnya berlawanan. Gaya bisa dibayangkan sebagai dorongan maupun tarikan dan merupakan besaran vektor di mana memiliki arah dan nilai. Bisa berupa atau berasal dari sentuhan atau contact force atau sentuhan atau medan gaya. Di atas telah dijelaskan satuan gaya dalam sistem internasional adalah Newton, di mana 1 Newton itu sama dengan 1 km/meter per second kuadrat. Lebih jauh tentang gaya, gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai besar dan arah, serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuannya Newton atau bisa disingkat dengan N. Besar dan arah gaya itu tergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau atau
diungkapkan lewat hukum gaya. Semisal benda di dekat permukaan bumi itu gaya yang bekerja yaitu gaya berat. Kemudian apabila benda diikat dengan tali, gaya yang bekerja yaitu gaya tegangan dari tali. Ini contoh sistem aplikasi gaya. Apabila ada orang jatuh dari atas ke bawah, ini percepatannya sebagai gaya gravitasinya M kali G 1000 Newton, F udara 1200 Newton. Percepatannya yaitu 1000 Newton dibagi masanya 100. Masa dari orang 100. Kalau tidak memakai parasut, dia akan jatuh ke bawah dengan percepatan 10 meter per detik. Tapi karena dia menggunakan parasut dan parasut tersebut memberikan perlambatan terhadap percepatan gravitasi, sehingga dia nilainya ke atas berlawanan dengan gaya gravitasi. Jadikan F dari udara itu kalau dia ingin percepatannya 0, maka F dari udaranya sebesar 1600. Itu merupakan aplikasi dari sistem gaya. Kemudian ada juga contoh lain aplikasi dari sistem gaya, yaitu pada gambar sebelah kiri, pedati. F1 merupakan gaya tarikan kuda yang arahnya ke depan. Kemudian F2 merupakan gaya dorong lantai, juga arahnya ke depan. F3 itu merupakan tarikan dari gerobak. Beban dari gerobak. Dia pasti memberikan reaksi yang arahnya ke belakang, dan gaya gesek di roda merupakan reaksi terhadap gesekan roda dengan lantai yang arahnya juga ke belakang. Pada sistem pesawat terbang juga sama, gravitasi arahnya ke bawah, kemudian gaya angkat arahnya ke atas, kemudian ada namanya gaya air drag, namanya ke belakang, glider arahnya ke belakang, dan propeller arahnya ke depan. Itu merupakan aplikasi dari sistem gaya. Ini gaya gravitasi, W gaya berat merupakan M kali G, di mana G merupakan percepatan gravitasi dan M merupakan massa dari benda. Jadi kalau berat itu tergantung pada lokasi, kalau massa itu tidak tergantung pada lingkungan atau lokasi. Massa benda relatif konstan, kalau berat benda relatif berubah. Lalu ada juga tegangan tali, gaya gesek, dan gaya normal. Gaya normal nanti pasangan dengan gaya berat. Dia ada koefisien gesek yang nilainya mu, di mana F maksimum adalah mu kalikan N. F itu merupakan gaya gesekan benda terhadap lantai. Lalu ada juga benda miring, atau menggunakan katrol juga bisa. Ini yang muncul juga banyak gaya atau
tegangan, kemudian ada gaya berat, ada gaya normal, dan gaya gesek terhadap bidang miring. Baik W-nya lebih besar dari T maupun W lebih kecil dari T. Lalu gaya yang bekerja pada benda diam itu ada dua. Yang pertama gaya berat, atau berat benda itu sendiri, mengarahnya ke bawah, ke pusat bumi, dan gaya normal. Itu gaya yang dikerjakan permukaan terhadap benda yang arahnya tegak lurus dengan permukaan tersebut. Kita membahas gaya yang pertama, yaitu gaya berat. Gaya berat adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda. Rumusnya W sama dengan M kali G, di mana M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dan G merupakan percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Satuan dari W atau berat benda merupakan Newton atau kilogram meter per second. Berdasarkan kegiatan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa massa benda besarnya sama dimanapun pengukuran massa dilakukan. Sedangkan berat benda berubah-ubah tergantung letaknya. Hal ini disebabkan percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama, tergantung jaraknya dari pusat bumi. Berat benda di daerah kutub akan lebih besar daripada berat benda di khatulistiwa. Hal ini disebabkan jarak kutub lebih dekat ke pusat bumi bila dibandingkan dengan di khatulistiwa. Dengan demikian, berat suatu benda berubah-ubah tergantung letaknya dari pusat bumi. Setiap benda yang ada di bumi pasti memiliki berat. Berat benda secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan M kali G. Gaya yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul pada permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Ketika sebuah benda bergerak di atas permukaan atau melewati medium yang kental, maka benda akan mengalami hambatan dalam geraknya. Hal ini disebabkan akibat adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya, yang disebut gaya gesek. Gaya gesek sebanding dengan gaya normal. Kemudian gaya gesek statis biasanya lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Koefisien gesekan atau mu bergantung pada permukaan kontak, dan arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu koefisien gesek tidak bergantung pada luas permukaan kontak. Gaya gesek ada dua jenis. Yang pertama gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda diam. Contohnya gaya gesek antara meja dengan lantai. Lalu gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak. Contoh, gaya gesek antara telapak sepatu dengan lantai. Ini contoh gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis muncul ketika sebuah benda sedang bergerak. Rumusnya Fk sama dengan mu k dikalikan N. Lalu gaya gesek statis bekerja untuk menjaga benda dari bergerak. Fs kurang dari sama dengan mu s kalikan N. Jika F berkurang, begitu juga Fs-nya. Jika F bertambah, Fs-nya juga bertambah. Besar gaya gesek dirumuskan sebagai berikut.
F sama dengan mu kalikan N, di mana F sama dengan gaya gesek, satuannya Newton. Baik di benda yang berada di permukaan datar maupun benda di permukaan miring. Kalau permukaan datar yang muncul F arah gerak normal dan gaya berat serta koefisien gesek. Tapi kalau di permukaan miring, nanti gaya-gaya tersebut akan diuraikan sesuai dengan gaya yang bekerja. Ini contohnya gaya gesek pada benda yang saling dihubungkan. Jika koefisien gesek statik dan kinetik antara benda dengan permukaan meja berturut-turut 0,8 dan 0,3, cari percepatan kedua benda dan tegangan tali, dan mengabaikan efek dari rotasi. Solusinya sebagai berikut. Masa benda pertama 4 kg, masa benda kedua 7 kg, dan koefisien gesek yang pertama 0,3. Maka kita peroleh pada benda pertama sigma Fx-nya adalah T dikurangi koefisien gesek kinetik dengan M1 kalikan A. Sigma Fy normal dikurangi gaya berat M1 kalikan G. Dan di benda yang kedua yang bekerja hanya sigma Fy, di mana gaya berat M2 kalikan G dikurangi tegangan tali. Kita peroleh A-nya yaitu 5,16 meter per detik kuadrat dan T-nya kita peroleh 32,4. Catatan sigma F sama dengan M kali A dan F kinetik sama dengan mu kalikan N. Beberapa contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain gaya gesek sepatu dengan lantai, sehingga kita bisa berjalan. Kemudian gaya gesek antara ban kendaraan dengan aspal, sehingga kendaraan tidak tergelincir. Lalu gaya gesek antara rem kendaraan dengan cakram, sehingga waktu mengerem kendaraan bisa berhenti. Lalu ada juga gaya gesek yang merugikan, yaitu gaya gesek antara sepatu dengan lantai. Selain kita bisa berjalan, mengakibatkan telapak sepatu itu bisa menjadi semakin tipis. Kemudian di roda kendaraan yang bergerak di atas aspal itu juga mengakibatkan roda semakin menipis. Lalu gaya gesek antara kendaraan dengan angin akan memperlambat laju kendaraan. Itu sifat yang menguntungkan dan yang merugikan dari beberapa macam gaya gesek. Lalu untuk gaya yang ketiga yaitu gaya sentripetal. Gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal yang diungkapkan pada hukum Newton yang kedua mengatakan bahwa percepatan sentripetal diakibatkan oleh gaya sigma F sama dengan M kalikan A sentripetal, di mana M kalikan A sentripetal sama dengan M dikalikan V kuadrat, di mana V merupakan kecepatan dan R merupakan jari-jari dari bidang lingkaran yang mengakibatkan percepatan sentripetal atau lintasan lingkaran. Contoh, apabila kita berbelok pada rata, sebuah mobil dengan laju 20 meter per sekon pada belokan melingkar rata, jari-jarinya 40 meter, di mana massa mobil diasumsikan 1000, kita diminta mencari gaya gesek yang dialami ban dan koefisien gesek minimum agar mobil aman tanpa selip waktu dibelokkan. Solusinya, massa dari mobil 1000, kecepatannya 20 meter per detik, radius R-nya, R dari lingkaran tersebut 40 meter. Dicari F dan mu.
kita cari dulu F, kita gambar diagram bebas benda dan terapkan hukum Newton di setiap komponennya. Ada F, kemudian ada gaya berat, ada gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0. N dikurangi gaya berat sama dengan 0. Berarti M sama dengan gaya berat atau M kali G. Di sigma Fx yang bekerja hanya F sentripetal. M kalikan AC, di mana M kalikan AC sama dengan M kalikan V kuadrat per R. Lalu kita bisa mencari F sigma Fx sama dengan F sama dengan M kalikan V kuadrat per R, di mana masanya 1000, M 1000 dikalikan V kuadrat 20 dibagi R 40 meter. Sehingga F gaya gesek yang terjadi sebesar 10⁴ Newton. Kemudian kita mencari koefisien gesek, di mana F sama dengan mu kalikan mg. Mu kita ketahui merupakan koefisien gesek. Mg merupakan percepatan dari berat sama dengan M kalikan V kuadrat per R, di mana tadi kita memperoleh F-nya yaitu 10⁴ Newton. Lalu kita bisa memperoleh koefisien gesek dengan cara F dibagi dengan M kalikan G. Itu koefisien geseknya nilainya 1,02. Lalu pada belokan miring, kasusnya sama. Mobil melaju dengan kecepatannya 20 meter per detik. Kemiringan dari belokan atau bidang miring lingkaran tersebut 30 derajat. Jari-jarinya sama dan massa mobil 1000 masih sama. Bukan gaya gesek dan koefisien gesek. Yang pertama kita harus membuat diagram bebas dari benda tersebut. Karena ada kemiringan, kita uraikan gaya-gayanya. Sigma Fy sama dengan 0, di mana sigma Fy itu N cos theta sama dengan M kali G. Lalu N-nya sama dengan M kali G per cos theta. Besarnya 11.316 Newton. Sigma F sama dengan 0, gaya yang bekerja hanya M kalikan V kuadrat per R. Di mana sigma F-nya itu besarnya N sin theta dan F cos theta. Karena miring berarti ada uraian dari gaya-gaya yang bekerja. Sama dengan M V kuadrat per R. Lalu kita tahu N sama dengan MG cos theta dikalikan sin theta plus F cos theta sama dengan MV kuadrat per R. Sehingga kita bisa mencari F-nya yaitu MV kuadrat per R cos 30 atau cos theta dikurangi MG tangan 30 per cos theta. MG sin 30 ini bukan tangan 30. MG sin 30 per cos 30. Lalu kita bisa memperoleh F sama dengan 5013 Newton. Lalu setelah kita mendapatkan nilai F, kita bisa mencari mu S atau koefisien gesek. Koefisien geseknya itu besarnya gaya gesek dibagi dengan normal. 5013 dibagi 11.316 sama dengan 0,44. Itu merupakan solusi apabila bidang miringnya membentuk sudut sebesar theta. Lalu ada beberapa contoh gerak melingkar yang lain,
Misalnya tali diputar dalam bidang horizontal, rumusnya sigma F sama dengan mv kuadrat per R. T, tegangan tali, sigma F-nya itu sama dengan T, itu sama dengan mv kuadrat per R. Lalu apabila benda di luar lintasan vertikal, rumusnya sama, sigma F sama dengan mv kuadrat per R, di mana F-nya itu mg cos theta dikurang N, karena ada penguraian gaya. Di dalam lintasan vertikal, kebalikannya, N dikurangi mg cos theta sama dengan mv kuadrat per R. Lalu benda berputar di dalam lingkaran vertikal. Rumusnya sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Sigma F-nya besarnya mg cos theta. N-nya sama dengan mv kuadrat per R. Nanti bisa diperhatikan benda yang bergerak pada lintasan lingkar, rumusnya seperti ini. Lalu kita masuk resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis lurus atau satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang namanya resultan gaya. Di F1, F2 itu digabung menjadi satu, namanya resultan gaya. Tapi ingat, kita harus memperhatikan arah dari gaya. Jika gaya yang bekerja pada benda segaris dan searah, maka resultan gayanya berupa penjumlahan gaya-gaya tersebut. Contohnya, F1 arahnya ke kanan dan F2 arahnya ke kanan. Maka resultannya sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Atau resultan gayanya sama dengan F1 ditambah F2. Tetapi jika gaya yang bekerja pada benda segaris itu arahnya berlawanan, maka resultan gaya adalah pengurangan atau selisih dari gaya-gaya tersebut. Contoh, F1 arahnya ke kiri dan F2 arahnya ke kanan. Maka resultan gayanya atau sigma F-nya sama dengan F1 ditambah minus F2. Di mana keterangannya yaitu R itu atau sigma F resultan gaya satuannya Newton. F1 dan F2 merupakan gaya-gaya yang bekerja tergantung besar dan arah dari gaya tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada topik gaya kali ini, yang merupakan topik pada minggu ke-6, itu pertemuan 11 dan 12. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.